kebalikannya, wanita tapi karakternya bold, tidak suka. Aku tidak mau. Gitu. Bener gak sih yang dia bilang itu? Setelah dimarahin mereka kabur gak? Enggak. Mereka balik lagi ke orang tuanya. Gitu. Ombak, obrolan mama bapak. Ombak. Katanya kita sebagai manusia itu adalah orang yang belajar dari pertama-tama, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita sentuh, dari apa yang kita rasakan dengan lidah kita, indera perasa dengan kita. Indra. Sebelum akhirnya nanti belajarnya naik level tuh. Betul. Ada guru dan lain sebagainya. Oke. Tapi biasanya itu di tataran anak kecil tuh. Dia melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Oh gitu ya cara menuangkan air ke dalam gelas. Lazimnya dari orang yang lebih dewasa ke yang lebih kecil. Betul. Dari orang yang lebih banyak pengetahuannya ke yang lebih sedikit pengetahuannya. Tapi apakah lazim kalau kita sebagai orang tua atau sebagai kakak, sebagai opa, oma, opung belajar dari anak kecil? Itu pembahasan kita hari ini? Lazim tidak lazim, tapi gue melakukannya. Gue adalah orang yang banyak belajar dari anak-anak. Lebih banyak belajar dari abang atau adik atau sama aja porsinya? Both, karena dua karakternya beda. Mereka punya karakter yang berbeda, mereka punya cara bereaksi yang berbeda akan suatu kondisi, mereka punya pola pikir yang berbeda, jadi sama banyaknya. Oke, apa saja? Sebelum itu boleh ke Bapak dulu nggak? Oke. Oke gue deh, oke. Biasanya dia umpan dong. Oke. Giliran yang pertama. Oke. Silakan. Nanti putar ya episode yang tadi gue minta umpan itu. Iya, kalau dari abang, karena dia itu hatinya tuh bukan ringkih apa ya, lebih lembut. Genuine apa ya? Lembut. Walaupun laki-laki tapi hatinya tuh peka, lembut, sensitif gitu. Kayak bapaknya? Iya, betul, bapaknya. Gue belajar tentang memaafkan. Oke. Gue belajar tentang bahwa nggak semua kemarahan itu harus dirilis. Bisa kita mencerna sendiri, terus habis itu kita memaafkan. Oke. Hal-hal yang sifatnya dengan kebijaksanaan yang kayak gitu tuh gue dapat dari abang. Dan yang kedua, dan yang paling banyak adalah gue belajar begitu banyak ilmu pengetahuan umum dari anak umur 5 tahun. Terutama binatang ya? Binatang, dia bisa tahu tiba-tiba kami pergi kemana, tahu nggak kalau binatang itu tuh sebenarnya gini, mereka akan di sini, gitu. Iya, jadi sebenarnya binatang laut itu gini. Dan sebagai orang tua kadang-kadang gue ngerasa bahwa emang iya? Sampai gue cari untuk memvalidasi dan benar. Karena memang didukung kemajuan teknologi ya. Betul, tapi memang dia punya curiosity yang tinggi. Betul. Terutama di sains. Pendidikan buat dia tuh menyenangkan sekali. Betul. Nah, dan dia bisa membahasakan ilmu yang sebesar itu menjadi bahasa simpel, bahasa bayi, bahasa anak-anak. Sehingga kita tuh kayak, emang iya gitu. Walaupun kadang-kadang nih, abang tuh sempat udah ngejelasin terus nanya, emang itu apa sih mah? Loh, kirain dia ngomong dia sudah tahu, tapi ternyata dia merekam dulu, terus dia memberitahukan informasi itu. Aku belum pernah. Aku sering. Belum pernah ngalamin yang kayak gitu. Tapi selalu tercengang-cengang setiap kali dia menyampaikan suatu fakta. Dan gue belum tahu gitu, emang benar apa iya gitu. Kan ada yang are you smarter than the 5th grade gitu. Ya. Kuis ya. Ada kuis yang begitu. Nah, gue sering banget dibuat ternganga sama anak sendiri karena dia kayaknya smarter deh untuk bagian yang science gitu tuh kayaknya dia lebih pintar deh dari gue gitu. Tentang alam gitu-gitu dan dia udah menunjukkan kesukaan kayak di sekolahnya tuh bukan penelitian percobaan gitu ya, membuat pelangi dengan senter segala macam, bikin Gunung Merapi gitu. Emang betul. Dari kecil kan katanya memang udah kelihatan ya bakat dan kesukaan bikin instalasi, bikin kayak suatu jadi jembatan misalnya, buku-buku ditumpuk bikin jadi jembatan. Itu apa namanya yang kalau kita dulu pompa air itu ngerek bendera. Oh ya. Katrol. Katrol. Nah, katrol. Yang kayak gitu-gitu dia suka dan dia tidak malu dan sangat percaya diri untuk menjelaskan itu dan bikin gue kayak oh gitu, gue belajar dari situ ya. Terus kalau si Ade
Si Ade itu adalah kebalikannya, wanita tapi karakternya bold, tidak suka. Aku tidak mau gitu. Dia bisa, ini orang yang kalau abangnya justru jaga-jaga perasaan orang lain, kalau ini fight untuk memperjuangkan. Gas polrem sikit kalau yang ini. Memperjuangkan apa yang dia rasa. Burusagal yang satu apa ini. Yang dia rasa dengan pemikiran dan otak kecilnya yang umur 2 tahun itu benar, dia akan fight. Tidak. Ini gini, jadi gini. Pada masa abangnya seusia itu jawabannya adalah iya mama. Kalau ini tidak. Memang kenapa? Capek ah. Tidak gitu. Selalu mempertanyakan. Di satu sisi mungkin orang lain kesal. Tapi di sisi lain gue melihat bahwa sebenarnya dia punya bakat untuk fight akan sesuatu yang dianggap benar. Tinggal kita memberikan values bahwa nilai-nilai yang benar itu apa. Karakternya oke untuk jadi pemimpin. Yes. Gue belajar tuh dari dia. Dan apa ya, dia tidak takut memperjuangkan apa yang menjadi miliknya dia. Betul. Gitu, semisal kayak botol minumnya dipakai abangnya untuk minum, dia itu akan melakukan segala cara dan upaya. Dan terakhirnya dia ngelapor ke bapak mamanya. Dan ngelapornya bukan papa, oh abang minum aku, bukan. Dia buat dulu bapaknya untuk berpikir, Pak emang boleh sharing botol gitu. Jadi konteksnya bagus gitu. Sebenarnya gue bisa belajar dari itu, dari anak gue. Tapi di satu sisi sebenarnya gue melihat masa kecil gue. Buah jatuh sepohon-pohonnya, bukan nggak jauh dari pohon, ini sepohon-pohonnya. Jadi gue melihat anak kedua gue, Alessandra, mama lihat Alessandra itu kayak ngelihat mama kecil. Jadi yang mama pelajari adalah berarti lesson learn yang dari yang mama hadapi dengan karakter seperti itu bisa mama pakai untuk adik. Jadi mama melihat adik itu kayak ngelihat mama kecil gitu. Jadi kesimpulannya adalah kamu berdua covernya cover bapak, ya. Tapi hardware-nya tuh hardware bapak. Nah software-nya Intel. Iya. Ya, jadi tidak berlaku di keluarga kita buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, enggak. Buah jatuh sepohon-pohonnya. Tuh, gedebuk. Jadi physically benar-benar plak bapaknya, tapi di dalamnya ada mama, ada karakter mama. Oke, Bapak. Kalau aku ketika abang sekolah apalagi ya gitu, aku melihat ini yang kadang ketika sudah tumbuh dewasa kayaknya rasa ini tuh agak suka hilang. Apa tuh? Gampang berteman. Bukan cuma anak kita ya, tapi mungkin ketika mengantarkan anak ke playground atau main di taman, ketemu orang baru yang seumuran atau lebih kecil. Yes. Mereka itu tidak memandang sara, mereka tidak memandang latar. Main aja udah. Main aja itu. Even orang dewasa juga ya. Iya. Dia nggak ragu untuk approach duluan. Betul. Untuk ngobrol, kalau dia nyaman ya sudah gitu. Sedangkan ya nggak tahu, tapi banyak dan mungkin aku ngerasain juga ketika kita sudah lebih dewasa itu lebih selektif. Betul. Gitu, tapi itu kayak satu hal yang kita nggak pernah ngelarang makanya untuk dia bisa bermain dengan anak yang seumuran, yang lebih besar, asal aman ya kondisinya untuk dia gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah genuine-nya mereka. Ketika memberikan pujian, dan ketika memaafkan dan meminta maaf, memang segenuine itu aja. Itu yang gue harapin, genuine. Karena kalau abang lagi tiba-tiba bilang, mama cantik, mama itu, terus kayak, palbis, anak lo tuh palbis. Apa itu palbis? Paling bisa. Padahal genuine, bener. Emang sifat asli mereka itu, mereka, apa bahasanya ya, kalau yang itu yang suka gampang memberikan word of affirmation. Benar, yang benar tuh adalah belum pernah dipukul lagi, Pep. Padahal banyak kesempatan bang kamu nggak tahu. Habis itu mama nanya ke bapak, bener nggak sih yang dia bilang itu? Yakin nggak sih? Nak, mama takut. Udah tiap hari loh itu bang, tapi masih suka nanya. Yakin nggak sih? Bener nggak sih? Mama nggak pernah bucin nak selama proses sebelum menikah. Mama tuh heartless. Hey Celo, bapak itu marga sagala pertama dalam hidupnya mama. Tapi udah dong, sekarang ngomongin abang, genuine tadi terakhir. Oke, genuine. Lalu kemudian apa ya yang aku juga perhatikan dari mereka itu tuh dua anak ini sebetulnya punya cara masing-masing, tapi mereka tahu mereka maunya apa.
Aku nggak bisa bilang kasar atau lembut, tidak. Tapi mereka selalu punya cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Gimana caranya? Kalaupun enggak, at least they tried. Iya. Gitu. Tapi mereka mencoba bukan dengan tadi kayak Ade, emang boleh belok dulu. Kalau minum itu berbagi gitu. Kadang tuh caranya kayak si abang, hari ini panas banget ya Pak. Gitu. Iya betul. Ujungnya apa? Minta es krim misalnya. Iya. Oh iya betul. Tapi mereka selalu punya cara itu yang membuat kita tuh kadang-kadang, aduh kasihan ya sebenarnya kalau mau nolak. Gitu. Karena they're trying gitu kan. Kita tahu sih sebenarnya, bahkan tapi walaupun kita tahu, lebih banyak waktu tuh kita kegocek sama mereka. Arahnya mau kemana nih? Arahnya mau kemana nih gitu. Ini mau disekak doang, apa mau skakster, apa mau gimana nih gitu. Kalau ibarat main catur gitu. Iya betul. Lalu kemudian yang paling penting buat aku adalah keinginan belajarnya mereka sih. Iya, dua-duanya adalah orang yang suka belajar. Dan itu diwariskan dari bukan bapaknya. Betul. Kalau itu saya akuin. Puji Tuhannya begitu. Kalau ngikut bapaknya repot mamanya. Mamanya yang stres soalnya nanti. Tapi gini, ternyata pelajaran yang aku dapatkan juga, mungkin nih pesan-pesan juga untuk orang tua muda juga, bahwa ketika mereka suka membaca buku, walaupun mereka belum mengerti huruf, angka, atau apapun itu, biarkan. Yes. Biarkan. Kita cukup pantau aja apa memang benar itu akan menjadi kesukaannya mereka. Betul. Tapi setidaknya sebetulnya mereka pelan-pelan itu belajar. Sambil kita sebagai orang tua nemenin. Ini A ya, ini B ya. Betul. Ini angka 5 loh. Ini angka 6. Kalau 6 begini, 9 begini. Gitu. Pelan-pelan kita mendidik mereka juga gitu. Karena semakin kita dewasa, mungkin ada satu atau dua hal, atau bahkan kita sudah ingin berhenti untuk belajar. Betul. Itu setuju. Kerja aja udah capek, apalagi sih yang mau dipelajarin. Antusiasme untuk mencoba hal baru tuh lebih, decrease deh pokoknya setelah dewasa ya. Dan harusnya sih kita dukung itu ya dari sedini mungkin, supaya nanti di umur dewasa pun mereka tidak gampang berhenti, tidak gampang menyerah kayak udah cukup apalagi sih gitu. Iya. Gue tiba-tiba teringat bahwa gue pernah perjalanan sama anak-anak naik pesawat tanpa Papa Cello. Kami ke Jakarta waktu itu, dan di perjalanan berangkat maupun pulang gue dapat apresiasi dari orang-orang yang duduk di sekitar kami. Jadi sepanjang perjalanan Jakarta Balikpapan, mereka tuh ngedengerin anak-anak ngomong. Terus bilang, ibu anaknya usia berapa? Usia 5 dan 2, tapi pintar ya, jelas ya, itu ya. Maksudnya yang diobrolin tuh bukan obrolan anak-anak, cara berbicaranya, sudut pandangnya kayak orang dewasa. Terus abis itu bukan pertama. Sudah sering kalau gue membawa ke tempat umum, anak-anak tuh dapat apresiasi dari orang di sekitar bahwa karena mereka bukan cuma sekedar ngomong dengan jelas, tapi mereka tahu untuk menyampaikan apa yang mereka mau, nggak pakai tantrum, gitu dulu. Betul. Nah, mungkin dari satu sisi orang melihat bahwa enak banget ya, beruntung banget ya punya anak-anak yang seperti itu. Iya, betul. Kami tidak mungkin bilang tidak, bahwa memang beruntung sekali kami memiliki mereka. Tapi di sisi lain adalah kami membangun lingkungan yang memang kondusif untuk mereka, bagi mereka untuk mengekspresikan itu. Betul. Karena mungkin kalau lingkungannya nggak kondusif, mereka akan dibilang sangat mengganggu. Karena ngomong 5 menit itu lucu banget, imut. Tapi kalau sepanjang perjalanan itu pasti akan annoying. Tapi kami di kondisi seperti apapun, kami berkomitmen untuk membangun lingkungan yang kondusif, untuk mengakomodir karakter mereka yang menurut orang lain itu sebenarnya lucu dan pintar dan bagus gitu. Makanya kami sebenarnya sama abang sama ade juga selalu memberikan waktu untuk menyampaikan pendapat. Tapi kami juga berlaku sebagai moderator. Dan bukan formalitas, bukan cuma kami cuma dengar enggak. Gimana menurut abang gimana? Oke, nggak dilakuin bukan enggak? Gitu, enggak. Emang beneran dengar, bukan cuma hear gitu, tapi emang pay attention, bukan cuma listen juga, benar-benar pay attention. Dan kalau nonton episode sebelumnya, kadang keputusan itu diambil berdasarkan dari rekomendasi mereka.
Bagus juga nih promonya masuk. Jadi nonton ya episode sebelumnya. Kalau yang mau built-in, ayo. Bagus nih masuknya nih, keren. Atau sekolah-sekolah yang apa sih? Jadi jauh. Tapi gitu. Yang kami bahas sebelumnya bahwa, nah udah bangun tuh yang diobrolin. Kami menggunakan rekomendasi dari mereka untuk mengambil keputusan besar atau kecil, mereka dilibatkan. Betul, karena ada yang mereka rasakan yang bisa juga mungkin nggak terlihat sama kita sebagai orang dewasa. Betul. Dari sudut pandangnya mereka itu ternyata menarik loh, melihat dunia, melihat hal-hal yang menjadi sudut pandangnya mereka itu ternyata sangat amat menarik. Dan yang paling penting yang aku juga bisa belajar dari anak-anak juga adalah ketika mereka bilang sayang, mereka itu betul-betul sangat menyayangi. Iya betul. Gitu, ketika pun mereka, kadang kan anak bikin kesalahan itu karena mereka mau coba ya, cuman kadang reaksi orang tua itu karena udah capek atau mungkin moodnya lagi kurang bagus, lebih gitu, apa, tiba-tiba dimarahin. Betul. Gitu. Setelah dimarahin mereka kabur nggak? Enggak. Mereka balik lagi ke orang tuanya. Gitu. Itu sih yang kita juga mungkin sebagai... Itu belajar banget ya. Iya, sebagai orang yang dewasa juga gitu ya. Mempraktekkan itu. Karena katanya sayang, ya kenapa nggak kita contoh? Gitu, banyak hal-hal positif kok. Gitu. Jadi, karena di Alkitab juga ditulis kan, jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Betul. Gitu. Bukan berarti kita mengajarkan mereka untuk jadi sok tahu, jadi apa, tidak. Tapi ternyata banyak hal menarik yang bisa kita pelajari ketika kita mencoba belajar dari anak-anak kita. Betul. Spesifik buat Cielo dan Alessandra, apa yang Bapak mau saya sampaikan kepada mereka tentang belajar dari anak? Gue dulu apa? Takut ntar abis. Kayaknya lo punya banyak jawaban dari gue. Oke, Mama dulu. Mama dulu ya, nanti Papa tambahin ya. Pertama yang jelas dan sudah pasti terima kasih. Terima kasih guru-guru kecilku. Cielo, Alessandra, terima kasih sudah menjadi guru yang luar biasa buat Mama secara pribadi maupun Mama dan Papa sebagai orang tua kalian. Mama dan Papa belajar banyak sekali dari kalian, ketulusan, cinta, terus hal-hal yang kami nggak bisa rasakan waktu kecil, kami ngelihat dari kalian, dan kami ngerasa kami belajar banyak gitu, kayak tertebus gitu semua hal yang dulu kami rasain, tapi tidak sebebas kalian dan memberikan kalian ruang untuk lebih bebas, misalnya tadi berekspresi, memilih. Kami belajar banyak hal dari kalian dan kami mau terus belajar ya. Makanya kami selalu bilang kita berempat sehat dan panjang umur. Amin. Karena kami mau terus belajar dari kalian. Bahkan nanti belajar dari kalian ketika menjadi orang tua. Betul. Gitu. Betul. Jadi di situ Mama bisa belajar lagi. Oh iya, bayi kecilku sudah punya anak. Mama dan Papa mau ada di sana membersamai kalian. Terima kasih banyak. Bayi kecilnya batuk ya, Bu? Bayi batuk udah di belakang. Ini ternyata kalau siang-siang challenging nih. Anak-anak bangun tidur siang langsung ada, nggak apa-apa. Nanti juga kalian cepat atau lambat akan nonton video ini dan kalian adalah bagian. Akan menjadi bagian. Kalian memang bagian dari sini karena memang video ini dibuat untuk kalian. Anak yang ngintip, Bu, barusan. Nggak apa-apa. Gitu, terima kasih dan selalu ingat kalian sangat berharga, Papa Mama sangat cinta sama kalian, Cielo dan Alessandra. Dah. Dari Bapak untuk Abang dan Ade, yang pertama adalah jangan pernah berhenti membuat Bapak Mama terkejut, karena kami juga bisa belajar banyak hal gitu, yang tadinya nggak tahu tentang dinosaurus, jadi tahu tentang dinosaurus. Yang nanti mungkin Ade sukanya balet, kami juga tahu, oh nama gerakan balet itu namanya ini. Betul. Ya gitu. Oh iya benar, kami hafal dinosaurs itu gara-gara Cielo. Gitu. Jadi kami bisa tahu banyak hal juga. Yang kedua, sudah terjadi dan pasti akan terjadi
kami harus mengakui bahwa kami harus minta maaf dulu. Oh iya, terkadang reaksi kami mungkin tidak yang sesuai diharapkan oleh abang maaf dan ya, adik. Cilo, maaf Tapi ya Alessandra. itu pun kami mau belajar untuk kemudian membenahi diri juga. Karena buat kami ingin menjadi teman diskusi abang dan adik ketika kamu berdua membutuhkan teman diskusi. Iya, setuju, sepakat. Dan kami juga ingin menjadikan kamu berdua teman diskusi. Ya. Untuk kemudian melihat sudut pandang dari abang dan adik. Ya. Gitu. Karena pada akhirnya kami berdua sadar ketika sudah berkeluarga dan puji Tuhan diberikan 2 anak, hidup ini Tuhan yang atur. Betul. Tapi keputusan dalam keluarga itu bukan hanya jadi milik orang tua semata. Ya. Itu bisa dirembukan, itu bisa dimusyawarahkan. Betul. Gitu. Betul. Makanya mudah-mudahan kita sama-sama terus belajar, kita sama-sama terus dekat terus, gitu. Dekat dalam artian hatinya dekat. Walaupun mungkin suatu saat karena kuliah, jarak memisahkan. Mama udah mulai melo nih. Gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ingat bahwa sama-sama belajar, sama-sama saling mendukung, dan bapak, mama itu selalu menunggu sebetulnya hari ini ada kejutan apa lagi. Belajar apa lagi dari kalian. Papa mau online ada yang mau cerita, mungkin banyak juga hal yang dipelajari dari anak-anaknya, boleh banget. Nanti bisa tulis di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar. Betul. Kita sama-sama jangan pernah berhenti untuk belajar, even dari anak-anak kita sendiri, gitu. Karena mungkin banyak hal yang sebelumnya kita nggak tahu ya dapatnya dari anak. Dari anak-anak. Bukan dari Mbah Google, tapi dari anak kita sendiri. Yes. Mereka bawa itu dari sekolah, mereka bawa itu dari mungkin gosip dari teman-temannya juga. Yes. Oh gitu ya. Iya. Gitu. Jadi sama-sama saling belajar tuh, ngintip lagi tuh anaknya dada-dada lagi. Oke, itu Papa. Yuk kita habis ini lanjut lagi belajar karena guru-guru kita udah pada bangun. Terima kasih sudah menonton. Kami juga mau bilang terima kasih untuk Papa Mama online atau siapapun yang sudah selalu nonton Ombak. Kami sudah berjalan sejauh ini dan masih mau berjalan lebih jauh lagi. Kami sudah baca komentarnya, kami sudah lihat like-nya, kami sudah lihat semua respon positif. Kami juga mau ucapkan terima kasih, minta maaf mungkin masih banyak kekurangan atau ada banyak hal yang masih mau dibahas. Boleh juga tulis juga di kolom komentar. Nanti akan terus jadi mungkin bisa jadi topik obrolan kita juga. Betul. Berdasarkan dengan Mama Bapak tolong pendapat akan berdua tentang sesuatu ini apa? Topik tertentu, tema tertentu gitu dari sudut pandang Bapak dan Mama, boleh banget. Kami senang banget dan terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya obrolan Mama Bapak Ombak.